Apakah itu akan bisa diturunkan dengan sangat efektif ke jajaran di bawah Presiden? Ya, ini tentunya kita akan terus ya secara bersama-sama bagaimana program-program prioritas yang sangat bagus ini ya bisa dilaksanakan dengan sangat baik ya. Kita melihat di tahun 2025 ini kan misalnya untuk MBG ya sudah ada perbaikan yang sangat signifikan mendekati akhir ini, dan mudah-mudahan nanti begitu kita masukin tahun 2026 itu sudah berjalan normal dan memberikan dampak yang signifikan ya. Jadi di tahun depan seperti tadi ya, ini untuk MBG kan 338 triliun. Kita sudah bayangkan ya, dampaknya kepada perekonomian akan sangat luar biasa. Ya. Tentu tadi Bu Puan tadi sama juga Bu Puan nyampaikan tadi ya, jelas tadi efektif, efisien, transparan, berkeadilan dan dengan kepatutan itu bunyinya undang-undang itu, undang-undang keuangan negara itu. Jadi artinya bahwa tetap dengan anggaran yang besar ini selalu ada trade off antara fleksibilitas dan kecepatan. Dan inilah fungsinya, perlunya kita semua harus berkoordinasi. Akuntabilitasnya kita jaga, tapi pelaksanaannya tetap bisa mencapai target yang kita harapkan. Termasuk halnya dengan pendidikan ya. Pak Presiden menyampaikan bahwa anggaran pendidikan kita tahun depan adalah terbesar secara. Dan kita sangat bersyukur karena kita semua sangat menyadarin bahwa di situasi seperti saat ini SDM yang unggul ya menjadi suatu keharusan. Kita lihat program-programnya Pak Presiden ya, sekolah rakyat, sekolah unggulan. Iya Pak Sudarto, saya mau nanya ya. itu deh. Itu banyak sekali loh sekolahnya. Apa bedanya ya Pak? Ada sekolah rakyat, Ya, kemudian ada sekolah unggul, ada yang transformasi, kemudian ada Taruna Nusantara. Ya, itu apa bedanya Pak? Jadi sekolah rakyat itu begini, ini dari concernnya Bapak Presiden bahwa tidak boleh ya ada anak Indonesia yang tidak bersekolah. Selama ini kita punya program misalnya PIP ya. Kemudian di dalam PKH juga, kalau kita bikin program itu di dalamnya juga ada bagian beasiswa untuk keluarga miskin. Ya. Kita mengevaluasi itu dan kita akan teruskan. Kelihatannya Bapak Presiden melihat perlu ada percepatan. Oleh karena tidak hanya dikasih kalau selama ini PKH nanti kita akan teruskan, tapi ada nanti kelompok teman-teman saudara-saudara kita ini ya yang akan dimasukkan ke boarding school yang bisa menikmatin sebagaimana anak-anak yang lainnya, ya kan? Jadi berarti untuk yang tidak mampu yang ya? tidak mampu, Okay. ya kan? Jadi nanti akan saya lupa tadi jumlahnya ya, mungkin sekitar 200-an nanti ya sekolah rakyat tersebut tersebar seluruh Indonesia, di mana anak dari SD, SMP, SMA dimasukkan boarding school dan diharapkan ya mereka tidak lagi mengalami seperti orang tuanya. Jadi biasanya kita sebutnya adalah lingkaran kemiskinan atau vicious circle itu bisa dipotong di situ. Ya. Demikian halnya, jadi ini adalah makanya kalau sekolah rakyat itu vokal poinnya ada di Kementerian Sosial. Oh, oke. Ya. Kalau sekolah unggul Garuda? Sekolah unggul Garuda itu adalah sebenarnya nanti saya mengharapkan kita semua akan mengharapkan bahwa outputnya akan sama. Tapi memang gini ya, karena jumlah siswa kita itu banyak sekali, maka kita perlu memberikan variasi-variasi untuk bagaimana kita approach-nya untuk meningkatkan SDM kita. Sekolah unggulan adalah didesain untuk menjaring anak-anak yang memang dari awalnya excellent, ya kan? Dari awalnya memang excellent, sehingga ada sekolah dimasukkan dalam sekolah Garuda, sehingga diharapkan nanti ini memang menjadi green de la green lah, ya kan? Di top of the top lah anak-anak ini ya. Tapi kita tidak juga ini loh ya, kita juga mengharapkan yang dari sekolah rakyat atau sekolah-sekolah lainnya ya. Nah, tapi ini memang didesain untuk menghasilkan siswa-siswa yang memang dari awalnya itu memang sangat unggul. Jadi dari nanti S1 SMA-nya itu sudah boarding dan unggul, dan diharapkan nanti S1-nya juga akan kita pantau, kita dukung, dan kalau bisa juga mendapatkan, dan kita harapkan kita desain mendapatkan beasiswa juga ke sekolah-sekolah top luar negeri, ya kan? Top dalam negeri dan luar negeri lah. Makanya ada beasiswa sekolah unggulan Garuda di sini. Ya. Dan tentunya Pak Presiden juga menyampaikan sekolah Taruna Nusantara ya. Transformasi kan saat ini hanya beberapa. Pak Presiden melihat ini contoh yang bagus nih. Mengapa nggak kita tambah? Ya kan?
Jadi artinya bisa kita lihat bahwa visinya Presiden adalah terkait SDM sangat kuat sekali, ya. Dan ini akan menyesuaikan dengan situasi dari masing-masing siswa tadi, ya kan. Ada yang ini basisnya adalah istilahnya mix antara perlindungan sosial dan pendidikan, ya kan. Ada yang memang ini didesain untuk sekolah anak-anak yang memang excellent gitu ya. Ada yang melanjutkan program yang sudah ada, yang seperti Taruna Nusantara. Sehingga kita akan menghasilkan nanti siswa-siswa yang memang sangat dibutuhkan Indonesia, yang sangat beragam, tetapi excellent semuanya, ya excellent semuanya. Saya untuk ini saya mengatakan amazed sekali terhadap visinya Bapak Presiden terkait dengan Oke, ini. Ya. kalau mendengar sebenarnya rangkaian rencana Presiden ini kan banyak dan bagus-bagus semua ya Pak ya. Kalau Anda sendiri di staf ahli Menteri Keuangan merasa kewalahan tidak sih di tim Menteri Keuangan bahwa ini kan akan menjadi pengeluaran yang sangat besar sekali ya. Mau kasih makan bergizi gratis, mau kasih sekolah dengan berbagai macam variasinya, bukan hanya satu nih, ada macam-macam variasi sekolah. Kemudian nanti ada koperasi desa juga. Kemudian mau melakukan percepatan investasi melalui Danantara juga. Dari mana nih kira-kira pemasukan negaranya? Dari Pak Ajib tadi ya. Iya. Untuk yang koperasi Danantara itu, yang Danantara yang untuk koperasi Merah Putih ya, itu nanti pemerintah akan melakukan penempatan di perbankan yang nanti akan disalurkan untuk membantu koperasi Desa Merah Putih. Tentunya ini adalah tantangan bagi kita ya. Dan seperti disampaikan oleh Pak Presiden tadi, posturnya tadi yang jelas sangat memungkinkan kita membiayai ini seluruh program-program yang sangat bagus ini. Sangat memungkinkan ya Pak. Jadi realistis. mungkin memang sangat realistis. Sangat realistis. Uangnya ada nih ya Pak. Ada. Ya kan? karena kalau saya mungkin mau menyambung ke statement dari Bu Puan tadi. Tidak ada, sangat ada. Sangat ada. Oke. Saya mau menyambung dengan statement yang tadi cukup menarik juga karena Puan Maharani tadi melis apa yang kemudian menjadi keluhan di masyarakat saat ini, termasuk soal pemblokiran rekening dorman, kemudian penertiban lahan masyarakat, kemudian evaluasi MBG, sekolah rakyat, perlindungan data, royalti hak cipta yang kemudian mungkin saya ini kan masyarakat awam yang kemudian melihat memahaminya ini pemerintah lagi mencari pendanaan dari masyarakat gitu. Pak Sudarto mungkin bisa menjelaskan. Kan nggak ada hubungannya ya untuk isu ya rekening dorman itu kan nggak ada hubungannya dengan penerimaan negara itu, ya kan. Kemudian rasanya yang disampaikan tadi nggak ada kaitan sama sekali dengan penerimaan negara gitu ya. Oke. Jadi malah disampaikan Bu Puan tadi misalnya terkait dengan sekolah rakyat kan inline disampaikan oleh Pak Presiden ya. Terkait efisiensi, Pak Presiden dari pagi tadi nyampaikan efisiensi gitu ya. Jadi dalam salah satu upaya bukan salah satu upaya ya. Jadi yang disampaikan yang dikerjakan pemerintah saat ini adalah bagaimana kita seperti disampaikan oleh Pak Ajib tadi, spending better, bukan better spending, sehingga efisiensi itu dilakukan untuk belanja-belanja yang tidak produktif. Ya, misalnya considering itu rapat di hotel ya, padahal di kantor juga sudah ada, ya kan. Perjalanan dinas yang tidak perlu, ya kan. Kalau saya kebetulan di Kementerian Keuangan ya, nggak ada lagi kertas itu. Oh, nggak ada kertas sekarang, Pak? Nggak ada kertas, makanya saya pulpen aja udah lupa pakai. Karena nggak ada di sana. Karena jadi semua digital. Semua digital, ya. Dan itu efisiensinya luar biasa, ya. Dengan melakukan efisiensi tadi, di samping kita tetap melakukan optimalisasi penerimaan negara ya, kita sanggup dan sangat bersyukur karena arahan Presiden jelas ini adalah prioritas dan kita semua seperti sampaikan seperti kita sepakati bersama, ini adalah program-program yang sangat bagus. Ini yang disebut dengan spending better, bukan better spending tadi. Gitu loh, Oke, Mas Haji mungkin mau menambahkan. Oke, dunia usaha akan begini Mbak Tas. Dunia usaha itu akan selalu membangun narasi proyeksinya dengan optimisme. Dengan apapun realitas yang ada. Kalau dunia usaha sebenarnya optimis atau tidak sih sebenarnya Mas Haji? Konteks fiskalnya atau konteks dunia usaha secara umum atau konteks pertumbuhan ekonomi. Karena ini masing-masing punya domain yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi saja dulu. Gini, kalau pertumbuhan ekonomi kita masih tetap optimis bahwa tahun ini, karena Indonesia ini relatif tetap lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang lain. Kita masih punya competitiveness yang bagus, kita masih punya resources yang cukup bagus, dan kita ini punya demand-nya Mbak Tasya. Bayangkan kita punya 280 juta orang, nomor 4 besar dunia setelah India, China, dan Amerika sebenarnya.
Jadi ketika kemudian tadi Pak Prabowo menyampaikan, kalau kita bisa menata supply chain-nya, kita bisa menata dari supply side maupun demand side dengan baik, saat demand side-nya daya beli masyarakatnya bisa kita topang, supply side-nya kita bikin yang namanya low cost ekonomi misalnya, maka ini akan menjadi luar biasa. Makanya kemudian orientasi dan narasi besarnya ke depan adalah berbicara Indonesia Emas 2045. It's very possible dengan beberapa if condition. Nah, if condition inilah satu persatu ditata oleh Pak Prabowo. Termasuk misalnya tadi bagaimana neraca keuangan kita bisa surplus misalnya. Karena kita ingat surplus terakhir itu kalau nggak salah tahun 96 kalau nggak salah, ketika waktu itu menterinya Pak Mar'i Muhammad waktu itu. Kita bisa penerimaan dari pajak, cukai dan PNBP itu masih sisa bahkan untuk belanja gitu. Kira-kira begitu, nggak perlu utang. Bahasa sederhananya begitu. Nah, sehingga kemudian dunia usaha melihat bahwa pemerintah ini yang penting bisa mendorong insentif-insentif terbaiknya, baik fiskal, moneter maupun regulasinya, itu sehingga bisa tepat sasaran dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tapi juga sustain. Kenapa dibutuhkan sustain? Karena jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah itu hanya bersifat sporadik. Oh, di sini bagus. Sporadiknya juga jangan, misalnya gini, contoh, jaring pengaman sosial penting dan dibutuhkan. Tapi yang itu bersifat orientasi jangka pendek, nggak bisa sustain jangka panjang, karena itu produktif. Sangat dibutuhkan untuk menopang daya beli, betul. Tapi bagaimana kemudian produktivitas jangka panjang juga perlu dibangun. Dan ini sebenarnya sudah tercermin dengan program Pak Prabowo Subianto dengan terus mendorong program populisnya di makan bersih gratis, tadi juga ada pendidikan. Kenapa? Ini berbicara SDM. Karena kalau menurut sosiolog Belanda, yang namanya J.H. Bema, itu Indonesia itu mengalami yang namanya intelektual proletar. Yaitu kita ini memang nggak ada mismatching antara dunia usaha, dunia industri dengan dunia pendidikan. Kita ini mengalami bonus demografi yang positif, tapi kalau ini tidak ditata dengan baik, maka ini justru akan menjadi beban demografi. Nah, kalau kita lihat dan terjemahkan sebenarnya Mbak Tasya, bagaimana program-program strategis Pak Prabowo Subianto, itu adalah dalam rangka menata bagaimana bonus demografi itu betul-betul bisa teroptimalkan dengan baik, dan ini bisa menjadi backbone, ini bisa menjadi tulang punggung untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kita mengapresiasi itu dan masih tetap percaya dengan program-program besar Pak Prabowo dengan asta-citanya. Begitu Mbak. Kalau realistisnya, harapan dari pengusaha harus seperti apa kebijakan atau insentif-insentif dari yang real aja, Mas, jangan kemudian begini, sederhananya. Pemerintah itu seharusnya lebih fokus dengan yang namanya pro-job creation. Karena hampir separuh masalah ekonomi bangsa kita ini masalah pengangguran. Pengangguran menciptakan kemiskinan. Akan seperti itu polanya. Sehingga kalau kita berkaca dari China misalnya, mereka itu optimis, mereka itu fokus dengan semua kementerian dan lembaga. Bagaimana fokus-fokus programnya itu job creation-nya berapa banyak, menyerap tenaga kerja berapa banyak. Sehingga harapan kita adalah pemerintah di Indonesia juga mendesain hal tersebut. Semua kebijakan fiskal, moneter, kebijakan-kebijakan umum, ini bisa menyerap tenaga kerja berapa banyak sih? Dan satu poin lagi, tadi saya hampir lupa. Kita sangat mengapresiasi bagaimana Pak Prabowo juga fokus dengan energi sebenarnya. Ini lupa, belum saya sampaikan. Ini belum juga dibahas. Kalau kita lihat kenapa China bisa sangat efisien dan menjadi negara superpower melalui industri manufakturnya. Karena mereka punya 4 hal competitiveness. Tapi poin pertama adalah berbicara energi yang murah. Tapi tadi Pak Prabowo Subianto menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar energi yang murah, tapi yang ingin didorong ada energi baru dan terbarukan. Dan tadi bagaimana beliau secara fasih menyebutkan bahwa seharusnya Indonesia itu dengan PLTS-nya, dengan PLT biomasanya, dan lain-lain itu menjadi bagian program untuk bagaimana Indonesia itu bisa mendorong EBT yang maksimal, tapi satu sisi juga mendorong energi yang murah. Karena sekali lagi kalau China itu bisa menjadi negara raja manufaktur, Indonesia harusnya bisa mengikuti pola yang terbangun, yaitu energi yang murah, ekosistem bisnis yang clustering ekosistem bisnis sehingga mendorong low cost ekonomi. Yang ketiga berbicara infrastruktur, yang keempat, China tidak pernah menyebut sumber SDM mereka murah, tapi mereka menyebut SDM yang produktif. Sehingga bagaimana Indonesia bisa mendorong 4 hal ini yang diterjemahkan dengan program-program yang didukung oleh belanja negara, maka kita sangat optimis Indonesia bisa menjadi negara maju tahun 2045. Demikian Mbak Tasya. Pak Sudarto, bagaimana memastikan bahwa strategi pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi ini kemudian inklusif dan menyentuh lapisan masyarakat bawah juga? Ya, APBN itu harus inklusif ya. Oleh karena itu, semua harus maju bersama. Ya, tidak hanya satu kelompok yang maju sedangkan malah kelompok besarnya tertinggal. Oleh karena itu, di dalam APBN ya selalu didesain ya tidak ada one left behind lah istilahnya ya.
Oleh karena itu Anda bisa lihat ya perhatian pemerintah untuk misalnya ke arah UMKM. Jadi kalau dan tidak boleh ada yang masyarakatnya tidak sejahtera. Untuk di sini ya untuk perlindungan sosial ya jumlahnya sekitar 508 triliun sekitar situ ya 508 triliun. Di situ kalau kita kategorikan ada 3 kelompok itu. Satu adalah untuk mengurangi pengeluaran, maka ada subsidi gas, subsidi, ada PIP dan sebagainya sehingga pengeluaran keluarga itu berkurang. Kemudian ada yang menambah daya beli atau PKH kita kasih uang, ya kan? Kemudian ada yang untuk meningkatkan produktivitas sehingga ada subsidi pupuk, subsidi kur, pupuk dan sebagainya sehingga akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa semua pihak ya, semua lapisan masyarakat terjangkau oleh APBN atau istilahnya kalau sekarang itu bahwa pemerintah itu hadir ya, hadir dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan dan hadir dalam rangka untuk memperkuat seluruh sektor, seluruh pihak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. KUR besar banget loh kita ya. Apalagi tahun ini ada lagi KUR untuk infrastruktur ya, untuk perumahan ya kan, KUR untuk perumahan misalnya. Tentunya tadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah melibatkan seluruh desa untuk terlibat di dalam minimal supply chain-nya Pak. Ya. Seperti Pak sampaikan Pak Prabowo tadi ya, Pak Presiden ya, dia nanti bisa menjual LPG 3 kg, bisa menyalurkan beras murah ya kan, bisa menyalurkan bantuan pemerintah lainnya, Alsintan dan sebagainya. Artinya apa? Inklusif. Ya semuanya ikut ya. Tidak menegasikan tentunya yang bukan UMKM loh ya. Iya. Yang non UMKM tadi sampaikan Pak Ajib banyak sekali fasilitas yang kita berikan. Mulai dari misalnya KEK misalnya ya, kawasan ekonomi khusus, kemudian berbagai insentif perpajakan, dan tentunya berbagai deregulasi dan sebagainya. Terkait ini juga adalah program kita untuk meningkatkan daya saing kita misalnya hilirisasi ya kan berbagai hal artinya bahwa di sini semua pihak inklusif di dalam proses secara bersama-sama ya kita maju dan juga sejahtera tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudarto, terima kasih Mas Ajib untuk waktunya bersama kami di studio NTV dan Breaking News. Dan pemirsa demikianlah Breaking News untuk saat ini, tetaplah bersama kami karena usai jeda rekan saya Nastiti Lestari akan kembali memandu Breaking News sesaat lagi. Terima kasih Pak.